Dari apa yang dikatakan dua kelelawar putih tadi, sepertinya banyak dukun kuat dari Istana Emas Lulan sudah datang ke lembah dunia bawah akhir-akhir ini. Kita harus berhati-hati, kata Qin Mu dengan wajah serius. Ia membuka sedikit kantung taoti di punggungnya, bersiap menggunakan isinya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Guru, dua kelelawar tadi sangat kuat, kata naga kilin sambil berjalan menghindari batu-batu yang melayang di udara. Kekuatan mereka tidak kalah dariku, dan mereka terasa sangat kuno. Qin Mu melihat sekeliling dan berkata dengan nada berat, mereka pasti makhluk ilahi, keturunan dewa atau iblis. Tapi jangan sombong, kau tidak akan bisa mengalahkan 10 dari mereka sekaligus. Aura mereka terlalu kuat. Naga kilin mendengus tidak puas. Itu karena aku masih muda. Kalau aku sudah dewasa, 10 seperti mereka pun bukan lawanku. Aku sangat berguna. Qin Mu mengabaikannya dan berpikir dalam hati, aneh. Kenapa masih ada kelelawar putih di reruntuhan besar? Apa mereka keturunan dewa kelelawar sebelum bencana besar? Apakah ada keturunan dewa lain yang masih hidup? Ia teringat patung dewa kelelawar yang pernah dilihatnya, kepala kelelawar, tubuh manusia, bersayap. Mirip dengan kelelawar putih tadi, hanya saja yang tadi terlihat lebih liar dan primitif. Kalau mereka benar keturunan dewa, kenapa aku tidak pernah melihat yang lain selama ini? Pikirnya. Tiba-tiba ia bertanya, naga gemuk, dulu kau tinggal di mana sebelum bertemu guru leluhur? Di reruntuhan besar, jawab naga kilin. Waktu kecil aku hampir mati kelaparan sampai bertemu guru leluhur. Dia memberiku 1 pil, dan aku langsung ikut dengannya. Qin Mu tertawa kecil. Jelas dia cuma menolongmu, tapi kau malah menempel padanya. Tapi kalau begitu, kau ini makhluk ilahi juga, kan? Apa mungkin para dewa setelah bencana berubah menjadi binatang buas seperti sekarang? Ia merasa dugaan itu mengejutkan, tapi masuk akal. Mereka terus berjalan hingga tiba di ujung ngarai. Pemandangan terbuka lebar. Di kiri dan kanan, ada 2 patung raksasa di lereng gunung, tingginya seperti gunung itu sendiri. Keduanya terlihat sakral dan memegang pedang. Air terjun besar mengalir dari bahu patung, melewati pedang mereka, lalu menjadi 2 sungai yang mengalir ke dalam lembah. Kedua patung itu berkepala kelelawar, dewa kelelawar. 2 dewa kelelawar menjaga tempat ini. Apa hubungannya dengan 2 kelelawar tadi? Gumam Qin Mu. Ia mengaktifkan kemampuan penglihatannya. Mata langit biru, buka. Namun ia tidak bisa melihat jelas ke dalam lembah. Mata langit merah, buka. Lapisan demi lapisan penglihatan muncul di matanya, hingga mencapai tingkat tertinggi yang bisa ia gunakan. Tapi tetap saja, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba, ia melihat beberapa mayat di dalam hutan. Mayat para dukun dari Istana Emas Lulan. Sebagian masih utuh seperti baru mati, sebagian sudah jadi tulang. Tapi anehnya, pakaian mereka masih utuh. Saat ia melihat lebih dalam, ia melihat sesuatu bergerak sangat cepat, lalu hilang. Tiba-tiba, penglihatannya seperti ditabrak sesuatu. Lapisan mata langitnya langsung tertutup, dan pikirannya dipenuhi jeritan mengerikan, seolah-olah ingin merobek jiwanya. Qin Mu segera mengaktifkan Sutra Tathagata Mahayana. Cahaya Buddha muncul dari tubuhnya, dan suara mantra bergema, menenangkan serangan itu. Namun tiba-tiba, tanah di bawahnya mengeluarkan asap hijau dan bau busuk. Qin Mu langsung menyerang. Energinya berubah menjadi pohon bodi besar yang menghantam tanah. Terdengar jeritan dari bawah tanah. Sesuatu bergerak cepat, menghilang ke dalam tanah, bahkan masuk ke pohon dan mayat. Makhluk apa itu? Gumam Qin Mu. Ia berubah ke bentuk tubuh Buddha Giok Bodhi, mencoba menekan makhluk itu dengan kekuatan Buddha. Namun makhluk itu tetap bergerak, kadang menyebar, kadang menyatu. Saat itu juga, 2 aura kuat mendekat dari belakang. Pedang bebas khawatir langsung terbang dan melindungi Qin Mu. 2 kelelawar putih besar muncul, lalu terbang ke patung dan menggantung terbalik di hidungnya. Salah satu dari mereka tertawa, sapi bodoh ini tidak sadar ada bahaya besar datang dari belakangnya. Ratusan ahli sudah masuk. Diam, kata kelelawar lainnya, kenapa kau memberitahunya? Ratusan ahli, jantung Qin Mu berdebar. Itu pasti pasukan kerajaan Mendi. Tanpa ragu, Qin Mu langsung masuk ke dalam hutan untuk menghindar. Ia tahu, melawan pasukan itu sama saja bunuh diri. Di belakangnya,
Kedua kelelawar tertawa. Dia akan mati, jatuh. Namun Kinmu tetap berdiri teguh, dilindungi cahaya Buddha. Kelelawar itu terkejut. Salah satu terbang mendekat dan bertanya, kenapa makhluk itu tidak menyerangmu? Kinmu bertanya balik, apa sebenarnya makhluk di bawah tanah itu? Kelelawar itu belum sempat menjawab. Tiba-tiba, pasukan besar muncul di pintu masuk lembah. Ratusan prajurit kerajaan barbar, bersama para dukun kuat, berdiri rapi. Seorang raja dukun membungkuk, Pangeran Ban Gong Chuo, silakan. Seorang pemuda berjalan maju. Tatapannya tajam seperti kilat. Ia melihat Kinmu, lalu tersenyum. Tuan Qin, apa kabar? Katanya. Kinmu tertawa, aku baik-baik saja. Kau juga terlihat baik, aku kira seranganku dulu sudah membunuhmu. Ban Gong Chuo tersenyum tipis. Dulu mungkin aku baik-baik saja. Tapi sekarang, belum tentu. Seorang raja dukun berkata, Pangeran, ada dua monster kelelawar di atas. Ban Gong Chuo berkata dengan tenang. Bunuh mereka. Di bawah, ratusan ahli dari kerajaan barbar berdiri diam. Mereka memanggil senjata spiritual masing-masing. Dalam sekejap, ratusan peluru pedang melesat ke udara, memancarkan cahaya seperti gelombang yang menyerang ke arah lubang hidung patung Dewa Kelelawar. Kekuatan gabungan mereka membentuk formasi yang sangat kuat dan menakjubkan. Namun, kekuatan ini masih tidak sebanding dengan pertempuran sebelumnya melawan Bashan Jijiu, karena saat itu ada banyak ahli tingkat tinggi. Kali ini, meskipun ada 4 raja penyihir kuat, mereka tidak ikut bertarung langsung. Tiba-tiba, 2 kelelawar putih terbang keluar dari lubang hidung patung. Mereka membuka mulut dan melepaskan gelombang suara tak terlihat. Aneh, gelombang ini tidak terdengar, tapi sangat mematikan. Pedang-pedang di udara langsung jatuh. Para prajurit di bawah terpental oleh serangan itu. Kemudian, kepala beberapa prajurit mulai membengkak dan meledak satu persatu. Darah berceceran kemana-mana, pemandangan yang mengerikan. Kedua kelelawar itu langsung menyerbu ke bawah, terus menyerang dengan gelombang suara mereka. Seorang raja penyihir mendengus dingin, lalu mengibaskan panji putihnya. Serangan itu mengguncang jiwa kedua kelelawar, membuat mereka jatuh ke tanah. Para prajurit segera membalas. Hujan pedang menghantam lokasi jatuhnya kelelawar, menciptakan kawah besar. 2 prajurit maju untuk memeriksa. Namun tiba-tiba, dari asap, kedua kelelawar muncul lagi. Mereka langsung mencengkeram kedua prajurit itu dan terbang pergi. Seorang raja penyihir segera mengejar. Ia berubah menjadi makhluk berkepala burung dengan 6 lengan dan menghantam kelelawar dengan vajra. Kelelawar terpaksa melepaskan mangsanya lalu kabur. Sayangnya, kedua prajurit itu sudah mati, kehabisan darah. Kelelawar kembali menyerang dari pohon dengan gelombang suara. Raja penyihir lain menggunakan cermin untuk menjatuhkan mereka. Serangan bertubi-tubi kembali menghantam. Namun anehnya, meski diserang berkali-kali, kedua kelelawar itu masih hidup. Ban Gong Chuo terkejut melihat ketahanan mereka. Sementara itu, Kinmu yang sudah masuk ke dalam hutan berkata sambil tertawa. Long si gendut, menurutmu kamu masih bisa melawan mereka? Long Qilin mendengus. Mereka kuat, tapi sekarang sudah terluka parah. Pasukan barbar terus mengejar ke dalam hutan. Namun di dalam hutan, bahaya yang lebih mengerikan menunggu. Salah satu prajurit memasuki kebun penuh apel merah. Tiba-tiba, dia sadar apel-apel itu punya wajah dan tersenyum menyeramkan. Ia panik dan menebas semua apel. Namun satu apel berhasil menggigit kakinya. Tubuhnya langsung mati rasa. Ia tidak bisa bergerak. Kemudian, wajah baru tumbuh dari wajahnya sendiri. Tubuh lain keluar dari dalam dirinya, persis seperti dirinya. Makhluk itu mengambil senjatanya, memakai pakaiannya, lalu tertawa. Hehe, akhirnya bebas. Di tempat lain, ada serangga tak terlihat yang masuk lewat hidung dan mengendalikan otak korban. Ada juga lintah kecil seperti embun. Setelah menempel, mereka menyedot darah hingga berubah menjadi makhluk yang menyerupai korban, lalu kabur. Hutan yang awalnya tenang berubah menjadi tempat pembantaian. Bahkan para ahli kuat tidak berdaya menghadapi bahaya ini. Kinmu berjalan hati-hati dengan Long Qilin. Ia menggunakan perlindungan tubuhnya agar tetap aman. Tiba-tiba, ia melihat seorang biksu duduk bersila di bawah pohon bodhi.
Biksu itu sudah mati lama, tapi tubuhnya masih utuh. Qin Mu terkejut. Bahkan biksu dengan perlindungan sekuat ini tetap mati di sini. Ia langsung menghilangkan perlindungan lamanya dan menggunakan teknik pedang baru. Energi pedangnya membentuk dua diagram Tai Chi yang berputar, melindunginya. Dari atas pohon, dua kelelawar putih yang terluka melihatnya. Salah satu berkata, "Ternyata dia tidak bodoh. Biksu ini masuk ke sini bertahun-tahun lalu, tapi mati karena ulat pohon." Qin Mu bertanya, "Ulat pohon?" Kelelawar menjelaskan, "Itu sebenarnya biji pohon. Mereka masuk ke tubuh, tumbuh di dalam daging, dan akhirnya berubah menjadi pohon dari dalam tubuh korban." Salah satu kelelawar membelah kepala biksu. Dari dalamnya tumbuh tunas pohon kecil. Kemudian kelelawar berkata, "Kami terluka. Jika kamu melindungi kami bisa membimbingmu keluar dari tempat ini." Qin Mu tersenyum dan berkata, "Saya ini seorang tabib. Bagaimana kalau saya menyembuhkan kalian, lalu kalian melindungi saya?" Kedua kelelawar saling pandang, lalu setuju. Mereka berpikir diam-diam. Setelah sembuh, kita bisa menyerangnya. Qin Mu juga berpikir dalam hati. Aku akan menyembuhkan mereka, sambil meracuni mereka, supaya mereka patuh padaku. Qin Mu selalu membawa berbagai ramuan di dalam kantung taoti miliknya untuk berjaga-jaga jika ia terluka. Sebagai tabib hebat, ia juga terbiasa menyimpan racun. Bahkan tanpa racun pun, ia bisa membuat racun dari ramuan spiritual. Ia memeriksa dua kelelawar putih. Luka tubuh mereka tidak terlalu parah, tapi jiwa mereka rusak cukup serius akibat serangan Raja Penyihir. Raja Penyihir dari Istana Emas Lulan terkenal menggunakan sihir yang menyerang jiwa. Kemampuannya dalam hal ini sangat kuat, meskipun kemampuan bertarung biasa tidak terlalu menonjol. Qin Mu teringat pertarungannya dengan Ban Gongchuo. Saat itu, Ban Gongchuo tidak menggunakan sihir jiwa, sehingga akhirnya kalah. Jika dia menggunakannya, hasilnya mungkin berbeda. Qin Mu berpikir sejenak. Luka kalian cukup parah. Sepertinya perlu cara yang agak ekstrim, katanya pelan. Kedua kelelawar langsung waspada. Apa maksudmu? Qin Mu tersenyum santai. Aku hanya bilang luka kalian serius. Siapa nama kalian? Kami Fuyuqiu dan Fuyuchun, jawab mereka. Qin Mu mulai membuat pil obat langsung dengan tangannya, tanpa tungku. Kedua kelelawar kagum melihat kemampuannya. Setelah selesai, ia memberikan pil pertama. Fuyuchun berkata hati-hati. Kau makan dulu. Qin Mu tertawa kecil, lalu memakan pil itu. Namaku Qin Mu, bukan Niu. Setelah melihatnya aman, kedua kelelawar ikut memakannya. Qin Mu lalu membantu menyembuhkan mereka dengan teknik khusus. Luka mereka mulai membaik. Ia membuat pil lagi, dan lagi-lagi Fuyuchun menyuruhnya mencoba dulu. Qin Mu menurut, dan mereka pun meminumnya. Kondisi mereka semakin pulih. Tiba-tiba, beberapa dukun kuat datang dan langsung menyerang. Qin Mu mengangkat pedangnya. Para dukun tertawa. Pemimpin Sekte Iblis cuma punya satu pedang. Ini mudah. Namun seketika, ribuan pedang terbang keluar dari kantung taoti milik Qin Mu dan menghujani mereka. Dalam sekejap, semua dukun tewas tanpa sisa. Kedua kelelawar tertegun. Qin Mu berkata, kita harus cepat pergi. Raja Penyihir mungkin segera datang. Mereka pun bergerak bersama. Di perjalanan, Fuyuqiu bertanya, kau benar pemimpin Sekte Iblis Surgawi? Qin Mu menjawab, kami menyebutnya Sekte Suci Surgawi. Ia kembali ke wujud aslinya. Diam-diam, kedua kelelawar berpikir. Setelah sembuh, kita makan dia. Kita panggang dia. Namun Qin Mu tidak bodoh. Ia memakan pil yang baru dibuat dan tidak memberikannya pada mereka. Fuyuchun bingung. Kenapa tidak diberikan pada kami? Qin Mu tersenyum santai. Itu penawar racun. Penawar racun apa? Tanya mereka gugup. Racun dari pil yang tadi kalian makan. Seketika, tubuh mereka kejang dan jatuh ke tanah. Qin Mu berkata tenang. Ini racun jiwa. Setiap serangan akan makin menyakitkan. Tapi aku punya penawarnya, aku akan memberikannya sedikit demi sedikit. Ia memberi sedikit penawar, dan rasa sakit mereka mereda. Akhirnya, kedua kelelawar menyerah. Kami akan membantu melindungimu di lembah dunia bawah. Setelah itu, kita berpisah. Setuju, jawab Qin Mu.
Ia memberi mereka obat dan air liur naga untuk menyembuhkan luka luar. Luka mereka pun cepat membaik. Tiba-tiba, Fu Yuqiu memperingatkan. Hati-hati, ada cacing jiwa di bawah tanah. Makhluk aneh muncul dari tanah, penuh wajah-wajah menyeramkan yang menjerit. Kedua kelelawar segera menghancurkannya dengan gelombang suara. Qin Mu terkejut melihat makhluk itu. Fu Yuchun menjelaskan. Tempat ini sangat kuno, dulu berbatasan dengan dunia bawah. Makhluk dari sana pernah keluar, lalu tempat ini disegel. Klan kami ditugaskan menjaga di sini. Ia terdiam sejenak. Sekarang hanya kami berdua yang tersisa. Qin Mu merasa terkejut. Kalau kalian berdua saja, bagaimana penjagaannya nanti? Jangan dibahas, jawab mereka cepat. Qin Mu pun mengganti topik. Apakah kalian ingat kejadian 16 tahun lalu? Ada sesuatu jatuh dari langit. Fu Yuqiu mengangguk. Ya, itu merusak segel leluhur kami. Sangat berbahaya. Kami memakan beberapa orang yang datang, tapi sebagian berhasil masuk. Hanya sedikit yang keluar hidup-hidup. Qin Mu menjadi serius. Apa yang sebenarnya jatuh? Fu Yuqiu menjawab. Sebuah kapal, separuhnya jatuh ke dunia bawah, dan separuhnya tertanam di bawah tanah.